Nama saya Anif Fitri Aziza, NIM 19676, Prodi Bahasa Indonesia 2019C. Kali ini saya akan sedikit memaparkan materi tentang hubungan kurikulum dengan pembelajaran. Jadi pengertian kurikulum memiliki berbagai tafsiran. Secara etimologis, kurikulum berasal dari bahasa Latin, kurikulum yang berarti bahan pengajaran. Ada yang mengatakan bahwa kata kurikulum berasal dari bahasa Prancis, career yang berarti berlari. Di samping itu dijelaskan juga sebagai rel pacuan kuda di tengah lapangan yang harus dilewati dan tidak boleh dilanggar. Menurut Hamid Hasan, mengemukakan bahwa konsep kurikulum dapat ditinjau dalam 4 dimensi, yaitu kurikulum sebagai suatu ide, kurikulum sebagai suatu rencana tertulis, kurikulum sebagai suatu kegiatan, dan kurikulum sebagai suatu hasil yang merupakan konsekuensi dari kurikulum sebagai suatu kegiatan. Dalam perspektif kebijakan pendidikan nasional, sebagaimana dapat dilihat dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, menyatakan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Sedangkan pengertian pembelajaran, menurut Gagni dan Briggs, mengartikan pembelajaran sebagai suatu sistem yang bertujuan membantu proses belajar siswa yang berisi serangkaian peristiwa yang dirancang dan disusun sedemikian rupa untuk mempengaruhi dan mendukung terjadinya proses belajar di dalam diri siswa. Menurut Gettler, mengemukakan bahwa proses perubahan sikap dan tingkah laku siswa pada dasarnya terjadi dalam satu lingkungan buatan dan sangat sedikit sekali bergantung pada situasi alami. Proses menciptakan lingkungan belajar sedemikian rupa ini disebut pembelajaran. Sedangkan kurikulum dalam perspektif filosofi kurikulum sebagai suatu program dan alat untuk mencapai tujuan pendidikan mempunyai hubungan dengan proses perubahan perilaku peserta didik. Pengembangan kurikulum membutuhkan landasan-landasan yang kuat yang didasarkan atas hasil-hasil pemikiran dan penelitian yang mendalam. Sosiologi sekolah berfungsi mempersiapkan anak didiknya agar dapat berperan aktif dalam masyarakat. Kurikulum sebagai alat dan pedoman dalam proses pendidikan di sekolah harus relevan dengan kebutuhan dan tuntunan masyarakat. Psikologi landasan psikologis pengembangan kurikulum menuntut agar dalam pengembangan kurikulum harus memperhatikan dan mempertimbangkan aspek peserta didik dalam pelaksanaan kurikulum sehingga nantinya pada saat pelaksanaan kurikulum apa yang menjadi tujuan kurikulum akan tercapai secara optimal. Sedangkan kaitan kurikulum dengan pembelajaran, kurikulum dan pembelajaran merupakan dua hal yang tidak bisa terpisahkan. Meski berada pada posisi yang berbeda, belajar sebagai kegiatan inti dari pembelajaran memiliki arti modifikasi atau memperteguh kelakuan melalui pengalaman. Jadi kesimpulannya adalah guru dan kurikulum merupakan elemen kunci dalam sistem pendidikan, khususnya di sekolah. Semua komponen lain seperti biaya, manajemen, sarana prasarana, metode, dan pendekatan tidak akan banyak berarti apa-apa apabila esensi pembelajaran, yakni interaksi guru dengan peserta didik serta kurikulum yang diajarkannya tidak berjalan dengan baik. Secara akademis, muatan kurikulum mengandung arti konsep dan rancangan dokumen. Namun penerapannya berdasarkan teknis dan membutuhkan banyak pengalaman guru. Sebagai sebuah proses, pengembangan kurikulum dilakukan banyak pihak, mulai dari pihak Kementerian Pendidikan Nasional, pakar ilmu pendidikan, administrator pendidikan, orang tua, peserta didik, hingga guru sebagai pengembang kurikulum yang secara operasional dibutuhkan dalam proses pembelajaran. Itu tadi sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.